yang kedua pilkada. Keruan. Kalau begitu dalam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita dikumpulkan hari ini. Mudah-mudahan setelah ini keluar ini kita akan membaca keruan apa yang Pak maksudnya. Pak ambil tema 3 itu: demokrasi, politik, dan pemilu. 3 itu bukan hal yang biasa kamu aning. Neman kamu aning, tapi kamu tidak paham apa maksudnya. Kita perdalam. Kalau Pak buka sesi pertanyaan, ya kalau kamu baca memahaminya apa yang maksudnya demokrasi. Kalau kamu nikah dengan kata pemilu, paling yang kita nikah rame dan dia nyoblos. Paling itu. Sama halnya kamu nikah pilkades. Aku pilkades gitu bahas. Ini Pak mulai. Pertama, demokrasi, politik, dan pemilu. Kita ngomongkan demokrasi, politik, dan pemilu. Kita sebutkan sekali. Ada demokrasi, ada politik, ada pemilu. Kita sebut dong. Demokrasi. Apa demokrasi? Kalau udah dijabarkan demokrasi banyak, yang ngerti kan banyak. Tapi intinya bahwa demokrasi sistem pemerintah, di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Kekuasaan ada di tangan rakyat, baik secara langsung ataupun memakai wakil yang dipilih secara umum melalui pemilihan umum. Nanti demokrasi itu ialah kepemimpinan, ia langsung saja kita, atau kita nitip pakai jember yang lain kita sebut dengan wakil. Kalau gambarnya ialah dewan, DPR. Ini kita detail lagi, tapi paling ini kita ngomong ke demokrasi ini. Maka mudah memahaminya. Di dusun kamu ada kades, ada perangkat, ada apa lagi? Kades di bawah kades, sejajar dengan kades apa? Ada kades, ada perangkat, ada BPD. Ada BPD? Apa fungsi kades? Apa fungsi kades? Oke. Salah satu fungsi ini juga tanah, tapi bukan itu fungsi utamanya. Fungsi utama kades ialah ngatur dusun, ngatur desa. Kalau mana ilonya? Terlepas dari itu ilo untuk seluruh atau ilo untuk diri, itu urusan lain. Tapi urusan utama dari kades ialah ngatur dari seluruh apa yang disebut jabatan di kades. Di pucuk kades, camat. Di pucuk camat. Di pucuk camat bupati. Sekarang Sirapulau itu di kecamatan apa? Sirapulau kecamatan apa? Sirapulau kecamatannya Merapi Timur. Merapi Timur ada dusun-dusunnya, ada desa-desanya. Dari Sirapulau sampai ke Lebay Bandung itu desa-desanya. Berkumpul desa-desa itu bentuk kecamatan namanya Merapi Timur. Sirapulau Pakangan. Salah sih gue Sirapulau. Kecamatan yang berkumpul bentuk apa? Kecamatan desa tadi berkumpul bentuk kecamatan. Kecamatan berkumpul bentuk apa? Kabupaten berkumpul bentuk apa? Provinsi berkumpul bentuk apa? Provinsi Kalimantan, Sulawesi Darussalam sampai ke Papua Barat, Papua Timur, Papua Pegunungan. Berkumpul itu betul. Bentuk negara. Seluruh tingkatannya, bila berkumpul di sebuah desa, berkumpul di kecamatan dikumpul kabupaten, berkumpul desa dipimpin kades, berkumpul jadi camat dipimpin oleh camat, berkumpul camat jadi kabupaten dipimpin bupati, provinsi dipimpin oleh politik.
Ada demokrasi itu pada kita kenitipnya, masih tuntang lajimnya atau memang kita kemudian yang akan melakukannya. Kalau politik prosesnya, caranya, proses metode dalam membuat keputusan satu kelompok atau organisasi. Maka lama kan kamu main pemilihan OSIS atau OSIS? Mana ketua OSIS? Ketua OSIS? Wakilnya? Wakil. Nah sekarang berdua ini kamu pilih apa ditunjuk dulu? Pemilu. Ini kata yang paling sering kamu dengarkan. Dari 2023 kamu menanyakan, di sini kamu menanyakan pemilu. Apa kepanjangan pemilu? Pemilihan umum. Berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Berarti yang dilaksanakan 2024. Berapa tahun lagi? 2029. Jadi 2029 terulang lagi pemilu ini. Sekarang pemilu itu apa? Bisa berkalian. Pemilihan umum adalah proses demokratis di mana warga negara memilih perwakilannya atau memimpin posisi pemerintah melalui pemungutan suara. Lalu kemarin kita melakukan pemilihan OSIS itu pemilu, cuma bedanya pemilu itu tidak 5 tahun sekali di sekolah, tapi tiap tahun. Aku tamat dari SMA aja tidak lagi jadi ketua OSIS, tahun depan tidak lagi. Maka selama di zaman itu hasil dari pemilihan umum. Siapa yang disebut pemilihan umum? Tadi jadi yang memilih calon. Asas pemilu kita tadi menyebutkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Cuma melaksanakan pemilu itu ada caranya, ada asasnya. Asas itu cara begitu. Asas yang dilakukan dalam pemilu itu disingkat dengan luber jurdil, singkatan dari kata langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Kamu memahi ngasih suara untuk calon-calon itu didengungkan. Tadi dikenanya kamu milih satu, kamu milih satu. Kamu menunjuk suara. Kamu menunjuk suara itu langsung atau kamu nitip aja? Langsung. Maka seluruh pemilihan umum itu langsung. Kalau kamu dalam bilik, kita Pak jelaskan apa nama badan tempat milih. Kalau pas kita milih itu langsungnya kemana? Kemarin ada berapa pasang? Ada 4 pasang. Diunjuk ke kertas, gambar 4 pasang, langsung kamu pilih. Di titik aja, di desa hijau atau mana? Kamu milih di dalam pada milih. Kemudian kamu coblos mana yang kamu pilih. Itu secara langsung. Umum itu pengertian kamu boleh milih di antara 4 itu. Kamu boleh milih pasangan pertama, pasangan kedua, ketiga atau keempat, masih bebas. Bahkan pada prinsipnya, kalau misalnya kamu nggak pilih pun sebenarnya banyak untuk didengar di antara 4 itu. Tapi dalam undang-undang kita itu tidak boleh. Kalau pemilu untuk di kita, kamu di OSIS terserah. Tapi aturan itu. Ketiga, bebas rahasia. Maka pada ada itu, kamu milih satu, itu perlu. Yang penting kamu nyoblos selesai, untuk masuk ke dalam kota. Jadi kamu punya hak untuk menjaga kerahasiaan. Misal, anggun ada kancil dekat, akrab sebangku. Lah ngomong anggun kalau pemilihan OSIS kalau kamu milih aku dijawab aja nih, oke, insya Allah. Dalam proses milihnya, ternyata kancil sebelah anggun kancil akrab, dia pilih ikut. Milih lain misalnya. Nah ketika pas dia milih yang lain, dia perlu ngomong anggun. Dia perlu dia lagi ngomong minta maaf, dia aku lagi dipilih kan tadi. Aku milih yang lain. Dia perlu karena sifat memilih itu rahasia. Dia boleh yang harus tahu. Itu mana dari rahasia. Jujur itu ada prosesnya. Maka disebutkan pemilu diselenggarakan dengan cara jujur. Dia boleh curang, dia boleh melakukan hal yang sebenarnya salah. Itu kita bahas apa yang membuat itu jadi salah. Harus jujur. Kalau misalnya kita dapat nilai angka hasil misalnya 20, harus dikatakan 20, dia boleh lebih dari itu. Karena ini. Adil itu sebutannya ada ini. Ada 4 calon. Guru-guru di sekolah kita tidak boleh akun, tidak boleh nomor yang lain, tidak boleh biaya yang ini, tidak boleh. Harus adil. Disambungkan kali.
harus sama kali dilayani dengan cara yang sama. Pasangan nomor 1, pasangan 2, 3, 4 harus sama. Dia boleh di anak emas kan? Dia boleh. Kalau ada di anak emas kan, itu namanya adil. Itu dia boleh. Dan jenis-jenisnya, ini kita bahas siko. Dalam pemilu itu ada 3. Dalam garis besarnya ada 3. Pak masukkan di sini jadi 4. Pemilu secara nasional dengan pemilu secara lokal. Iya nasional kita bahas. Yang pertama kita ngomongkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu yang milih seluruh Indonesia, termasuk kita. Kamu belum milih, yang milih siapa? Sudah kita bahas. Siapa yang jadi pemilu? Ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian kita milih ada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Jadi ada pemilihan presiden, ada pemilihan legislatif. Kemudian pilkada. Kalau yang nomor 1 dengan nomor 2, yang nomor 1 dengan nomor 2 itulah kita lewati kemarin tanggal 14 Februari. Kamu masih di SMP ya? Itu rame-rame buat katarun banyak di lapangan segala macam itu. Itu proses milika presiden dengan DPR. Itulah dimulai rame segala macam makanya diribut. Jadi pemilihan presiden ya Pak. Kalau tanggal 27 November dulu, ini kan masih nih. 27 November dulu ini. Pilkada, pemilihan kepala daerah, milika Bupati Lahat dan milika Gubernur Sumsel, Sumatera Selatan. Oke, ada pilkada, ada pemilihan presiden dan legislatif. Yang paling parah dengan kamu kan pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa, tahapan pemilu, singkat gawe. Ada rencana aturan, pembuat aturannya, pendaftaran, daftar pemilih sama lagi nih. Membuat OSIS. Ditetapkan aturan pemilihan OSIS sudah mana? Kita tetap calonnya jangan pajak lebih dari 5 atau kurang dari 2. Harus ada banyaknya. Itu buat aturan yang udah. Kedua, tetapkan pesertanya. Nah sudah itu pendaftaran buka kasar-kasar daftar jadi calon. Muncul 4. Udah ini ditentukan siapa pemilih. Seluruh berarti daftarkan sampai yang masih sekolah sini atau tidak. Ketiga, 4 kampanye. Ada kamu teman kampanye? Diajak kampanye. Apa fungsi kampanye? Menunjuk tahu bahwa kamu sebagai calon itu misinya apa? Misinya apa? Maka dia mau pajak keluar dan ingin pajak nyoblos kamu sebagai calon. Nih. Jadi Waktu tadi ngomongkan kalau ada kata KPU dan pemilu salah sikonya di sini. Kita ngomongkan penyelenggaraan pemilunya. Penyelenggara pemilu berarti yang ada ke pemilu ya. Yang ada ke pemilu itu ada 3 lembaga. Ada 3 lembaga penyelenggara pemilu yang melaksanakan pemilu itu ada 3. Yang pertama KPU, yang kedua Bawaslu, yang ketiga DKPP. Jelaskan sih KPU atau Komisi Pemilihan Umum, dia yang kemudian bertugas untuk melakukan pemilunya. Kalau kita ngomongkan di proses pemilihan OSIS, yang nyiapkan surat suara, yang nyiapkan pada tempat nyoblos, yang menyediakan jemaah-jemaah yang nak melakukan prosesnya. Nah itu KPU kan. Jadi KPU itu cuma yang melaksanakan. Jadi KPU tugasnya itu ialah melaksanakan seluruh kegiatannya. Itu yang disampaikan Bu Anti tadi. Pak pernah ada di situ, pernah ada di KPU. Jadi tugasnya mempersiapkan proses pemilihan ini. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. KPU melaksanakannya, Bawaslu itu ngawasinya. Jadi gawe KPU itu diawasi oleh Bawaslu. Jadi kalau misalnya KPU buat surat suaranya salah, Bawaslu yang kemudian negur. Jadi ada yang ngawasi, ada yang pegawai, ada yang ngawasi. Namun kita ngomongkan ada tukang, ada mandor. Mandor ini ke pegawai ngecak kapal, tidak ngecak kacangkul, tapi diminai tapi pegawai yang rombongan tukang benar tidak
sesuai takaran tidak, sesuai dengan gambar tidak, badannya benar atau tidak. Itu Bawaslu, dia yang ngawasi. Nah sekarang kamu gawe DKPP. DKPP itu Dewan Kode Etik bahasa ini. Tukang itu pacak salah. Bukan berarti mandor selalu betul. Tukang pajak salah, itu pajak ditegur, mandor pun pajak salah dan harus ditegur. Yang menegur dua ini, itu ialah DKPP. Misal, mandor mau muka, atau misalnya mandor mau muka, udah jangan dibangunkan sesuai dengan apa rencananya. Tadinya tiangnya misalnya ada dua, buat klasik kok di mandor, tapi harusnya buat dua. Mandornya malah yang nyuruh buat siko. Berarti yang niat jahat itu di mandornya. Maka tukang yang gawe jadi salah, mandornya jadi salah, yang negorkan di KPP. Ngerti maksudnya? Karena DKPP itu bukan ini analogi apa kita gambarkan. Tukang itu yang KPU ini yang pegawai ini, pengawas yang kita ngomong ke mandor. Kemudian kalau misalnya tukang ke mandornya salah, ada juga lagi yang dikucuri. Negor tahu kamu nih kalau kawinkan putih yang akan digawe kasih kerja itu di KPP. Dia yang kemudian menjaga itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu tiga lembaga penyelenggara pemilu. Pertama, warga negara Indonesia. Pak yakin apalah sekolah di Mapi ini, lalu dosen diterima pasti warga negara Indonesia. Dikati di luar ini. Karena mungkin mungkin kita ini lah. Ini syarat pertama ini. Warga. Kedua, umur minimal 17 tahun. Kalau dia belum 17 tahun, itu dia boleh milih. Dia boleh kepada milih. Dia harus 17 tahun. Boleh dia di bawah 17 tahun? Boleh, asal dia menikah atau pernah menikah. Misal, umur 15 tahun kawin. Belum 17 tahun, 15 tahun kawin. Maka karena disebutkan dia telah kawin, maka dia boleh milih walau dia belum 17 tahun. Ya. Atau pernah menikah. Pernah menikah tuh 15 tahun dia nikah kawin. Kemudian umur 16-nya dia cerai misalnya. Tetap dia itu walau belum 17 tapi dia pernah menikah, maka dia dianggap boleh memilih. Itu syarat kedua. Yang ketiga, terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Jadi di data cuma tuh dusun ini sampai kena pilih di data. Keempat, bukan cuma TNI, Polri aktif. Polisi nggak tentara dia tahu milih ikut pileg dan pilkada. Dia tidak tahu. Ada bapaknya tentara polisi? Ada? Bapaknya kalau misalnya dia tentara atau mamangnya tentara atau kakaknya tentara, dia tidak tahu ikut ke pemilu. Dia tahu nyoblos. Dia tahu kepada milih. Dia tidak tahu. Jangan dilarang. Entah polisi, entah tentara dia tahu. Ada juga yang tidak diperbolehkan untuk pilih karena dia mungkin pernah dipenjara atau kasus-kasus dia berkaitan dengan hukum. Jadi dia tidak tahu pilih karena nanti tetapkan bahwa si A itu dia tahu pilih. Nah ini tetapkan itu pengadilan. Jadi pacarnya ada judulnya kemudian dia tahu pilih. Tempat pilihnya itu namanya TPS, tempat pemungutan suara. Pemungutan ini denanya. Dena itu gambarannya, petanya. Petanya gambarannya ini. Ada pintu masuk. Pak gambarnya. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Pak gambar ya. Misalnya siapa wakil? Siapa nama? Hah? Putri. Misalnya Putri umur 17 tahun. Punya hak untuk memilih. Dia datang ke TPS. TPS itu tempat pemungutan suara. Datang ke TPS. Bapak surat undangan. Harus pakai surat undangan. Kamu dikasih surat undangan dia tahu datang. Oh, surat undangan masuk. Masuk tunggu. Kenjokan manajemen duduk di sini, kemudian nunggu. Setelah nunggu, ambil surat suara,
Kemudian kepada nyoblos, nyoblos ini paling lucu sekali. Udah itu masuk ke surat suaranya tadi, putri tadi itu, dan itu dilipat masuk ke dalam kotak. Kemudian kepada ini, jamu itu tugasnya cuma pada nyelumkan tinta. Keluar fungsi tinta bu. Bukti apa? Bukti atau tanda kalau jamu itu pernah mencoblos. Kalau dia pernah mencoblos, boleh lagi nyoblos pada lain atau kepada itu tidak boleh. Karena setiap jemu cuma punya hak satu. Satu. Udah itu keluar, balik. Kalau kita itu kaca rugi milik itu dia terlalu besar, dia udah terlalu besar. Datang, tunjukkan surat undangan tadi di dekat pintu itu, kemudian dia menunggu, dulu dipanggil tunjuk surat suara. Surat suara itu yang ngapain lagi itu bilik, sampai ke bilik. Bilik itu yang kotak yang pada khusus buat untuk kamu pada nyoblos itu namanya bilik. Bilik suara. Kamu nyoblos, kemudian itu dilipat, masukkan ke dalam kotak suara, kemudian nanti kita sampai balik. Nah itu dalam denai. Pelanggaran dalam pemilu. Nih, Pak, sebenarnya ujungnya cuma ini. Ujung dari omongan ini cuma ini. Kita berdalam tentang pemilu. Dan ini pasti kita diskusikan. Pelanggaran dalam pemilu. Satu, politik uang. Kedua, kampanye di luar jadwal. Ya, ada kepentingan intimidasi atau kekerasan. Ini lah pasti kita bahas. Pemalsuan surat suara tidak terlalu penting, tapi Pak jelaskan sekarang. Kalau main surat suara itu tiba-tiba karena anggun calon atau ada calon tertentu yang tiba-tiba nampaknya surat suara masuk ada di dalam itu. Jadi seolah-olah dia jadi lebih banyak. Itu dia boleh. Dia menggunakan fasilitas negara maksudnya di calon masuk pakai atau kades. Ini nomor satu, politik uang. Mana politik uang? Karena politik uang, segala bentuk politik uang itu salah. Itu benar itu benar. Segala bentuk politik uang itu salah. Apa yang dimaksud politik uang? Betul kan? Kaitan dengan duit yang bukan dia diduitkan untuk memilih kan? Nyogok, betul kan? Politik uang itu, misalnya Pak nyalon, kemudian Pak itu hak jumlah ini. Kemudian Pak nitipkan duit Nabi gitu, Nabi Muhammad. Keruan di diri kamu, Nabi Muhammad. Kamu keruan di diri. Ada mamang Nabi yang ilmunya dengan Nabi, tapi dia juga masuk Islam. Gimana nih? Pernah nih? Ada mamang Nabi yang ilmunya sambil dia kan sandi lah yatimnya. Mamang ini termasuk juga yang kemudian ngurusi dia. Ilmunya sampai dia jadi Nabi pun diilui, dijaga. Sampai jemur Quraisy itu didengar dia. Bukan juga yang merangi Nabi, tapi dia tidak masuk Islam. Maka pas mamangnya meninggal, itulah sejadi-jadinya Nabi nangis. Kenapa dia nangis? Dia tahu Islam kan mamangnya, padahal sebelum dia mati mamangnya ini lah diomong oleh Nabi, Mam, sahadatlah, urusan gelap itu aku yang nanggung asakku. Sahadat itulah disuruh jaga. Karena keluarga Nabi kan bukan Nabi BAD itu kemudian lain yang bukan di Islam pun. Jadi dia ikut masuk Islam ngomong udah belum, tahu. Sampai akhir ngembuskan nafas ngomong tadi itu dia udah masuk Islam. Artinya apa? Artinya Nabi cuma nyampaikan baik. Kemudian keputusan jemaah ini ke Allah atau tidak itu balik ke jemaahnya, resikonya balik ke dia. Jadi urusan Pak ini kita balik lagi, Pak tarik lagi antara nerima dan terima. Nih Pak buka omongan, Pak cuma nak ngomongin kamu dan itu tugas Pak dan inilah Pak sampaikan. Amal gelap pas di akhirat gelap Pak ditanya ngabur kamu kemudian melakukan kesalahan. Pak lah ngomong dan ini kamu dengar, ingat kan?
Catatan Pak, Bapak omongan di depan tadi, namanya politik uang itu salah. Kalau kamu terima, apapun resikonya, salah. Demo Pak. Baca namanya. Video nak tanya di depan Raujana dulu. Satu lagi. Kita pakai dulu ketua yang mau ganti ketua dan lagi. Karena kita ngomong tentang pilihan apa yang kamu mulai pertanyaan dari Pak Uli. Waktu pas pemilihan, kira-kira yakin itu waktu pas kemarin itu kan jadi ketua umum lagi. Yakinnya sudah yakin, yakinnya Paten. Karena aku yakin bahwa banyak percaya bahwa aku pada memajukan sekolah ini. Udah, kamu maju ke sekolah itu bukan gawe OSIS. Bukan maju ke sekolah. Maju ke sekolah nih, gawe sekolah ini. Ada guru, ada kelas, ada wakil. Nah, itu tugas kamu sebagai perangkat OSIS memanfaatkan dengan ini untuk aktif melakukan kegiatan kah, ngajak melakukan sesuatu yang punya kegiatan kah, apapun semuanya. Saya perlu maju ke sekolah nih, ngajak tugas guru kami sebagai guru yang maju ke sekolah. Kami ada tujuan terus sebenarnya. Perlu kamu cuma menaati apa yang menjadi aturan kami, itulah bentuk kemajuan. Nah, mari kita pertolongan ke guru ini. Nanti nak kata lagi bertanya ya. Kamu kelas. Saya Amanda Melisa dari kelas 11 Ingin bertanya Pak, misal nih, saya orang Australia. Kita ke Anggun. Ini kelas 11 ya? Kelas 12 tamat dapat beasiswa ke Melbourne, Australia. Dapat beasiswa ke Melbourne, Australia. Jadi kuliahnya di situ. Karena dia itu berpikiran akan tinggal di situ, dia pindah ke warganegaraan jadi jemaah Australia. Baca. Kalau dia belum 17 tahun itu baca lebih mudah ngurus itu karena dia sudah 17 tahun dan harus suatu ini. Kamu ini kan belum ada KTP, kartu tanda penduduk. Kamu dinyatakan warga negara Indonesia, tapi bukan juga yang dalam administrasinya cukup penuh. Pindah ke Australia, kemudian setelah tamat ternyata idol di Australia ini sepi, katanya ke batu bara, katanya jemur kebun, gimana lah pokoknya. Jadi dulu balik. Anggun kemudian balik. Pertanyaan aku dipacak di dunia ini. Jawabannya kira-kira baca dulu. Dia lagi nawar negara. Baca dulu. Kalau dia, nih, pertanyaan Pak, kamu ini di mana? Di Australia atau di sini? Balik ke Indonesia, oke. Ini ada dulu cerita, ini di Australia atau di sini? Ini kita selesai mulai kasus ini. Ada lagi pertanyaan? Baca. Anggun balik ke Indonesia, pertanyaan baca tadi dulu. Jawabannya baca, syaratnya apa? Demo. Warga negara Indonesia. Dia jadi WNI lagi budaya. Sampai pajak Indonesia gimana? Jadi pajak cuma ganti budaya warga negara. Kalau misalnya dia di Australia,
Kemudian di Australia dia mengubah status dia sebagai warga negara Indonesia. Balik tuh, kan tidak masalah karena dia mengubah status apapun. Kalau kita tidak mengubah status apapun, tidak masalah. Karena tanggal 20 ke atas, misal tanggal sebulan 14 Februari 2029 ke aku belum balik dari Australia dan dia masih warga negara Indonesia. Pacak nilai? Pacak nilai? 2029 lewat 17 tahun. Dia diubahkan dari negara Indonesia menjadi negara Australia. Maka jawabannya dia pacak. Pertanyaannya, dia kan di Australia. Loh mana nilainya? Karena di tiap-tiap negara itu di mana kita ada ibadah TPS-nya di Australia itu tidak ada, cuma bedanya jaraknya jauh-jauh itu kalau tiap dusun ada tiap gang ada. Di Australia itu dicontohkan di mana? Misalnya di Melbourne, di Badasiko, di pada ruangan Indonesia, jumlah Indonesia kedatangan ke sini. Rasa di pada itu, rasa di Aceh, rasa di Bina, rasa di Kalimantan, rasa di Besar, milih di situ. Baca ini, betul. Dia baca. Sampai saat kita milih dia harus warga Indonesia 17 tahun. Itu yang paling penting. Dan kamu bukan tentara, bukan polisi. Itu aja teman. Ada lain? Ada lain? Ada lain? Jiwa kepemimpinan ditunjukkan oleh aku dengan majunya dia betul. Karena untuk maju itu butuh keberanian. Dia berani melangkah, dia kuat risiko dan berani ngambil risiko itu. Ada pertanyaan? Belum lah. Habis. Yakin nggak sih? Habis. Dia lagi ya. Pamitan jaminannya dari kita pasangan dengan puasti kan melanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Kamu dengarkan paparan dari Pak, nanti Pak sampaikan. Dan kan pesan Pak Wali Politik tadi Pak pernah ngomong dan Pak sampaikan kalau masalah kemudian belum ada cerita di 2009 itu urusan ini. Tapi paling tidak Pak pernah nyampaikan kalau memang dari bisa ke depan ditanyakan Pak ngomong Pak pernah ngomong kayak itu kan kamu masalah muda aja masalah ini kalau bisa Pak. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan, hati-hati di jalan, teman banyak kebun, teman banyak kecelakaan, dusun gitu kan, memang lebih hati-hati. Oke, punya cita-cita yang penting, tetap lanjut cita-cita, kejar. Kami, Pak Wasit cuma yang lebih tua. Kamu keluar anak Pak yang tuh lebih tua daripada ini. Anak Pak kuliah. Berarti kami punya pengalaman banyak dengan hati yang mau mengkaji cita-cita. Kejar cita-cita dari cita-cita kamu, raih, belum ada kita caranya, asal jujur dan benar. Ya, terima kasih Pak Tutum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber dari KPU yaitu Pak Irfan Rojanuddin untuk ilmunya hari ini tentang demokrasi, politik dan pemilu. Tujuannya adalah memberikan penjelasan kepada kalian bahwa oh ini yang namanya demokrasi, oh ini namanya KPU ya, bagaimana sistem kerjanya dan ambil hikmahnya nanti kalian